Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit materi tentang disiplin kerja dan keluhan. Kemudian, apa sih pengertian disiplin kerja itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin kerja adalah bentuk ketaatan kepada peraturan. Secara istilah, disiplin merupakan sikap seseorang dalam memenuhi janji sehingga orang lain mempercayainya. Disiplin kerja juga mencakup sikap dan komitmen dan konsisten. Disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin adalah bentuk pengendalian diri karyawan dan pelaksanaan yang teratur dan menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja dalam suatu organisasi. Kemudian ada proses pembentukan disiplin kerja. Nah, proses ini ada dua proses, yaitu disiplin diri, kemudian ada disiplin kelompok. Kemudian, apa saja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi disiplin kerja? Ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi disiplin kerja. Yang pertama yaitu gaji dan kompensasi. Kemudian, faktor yang mempengaruhi disiplin kerja ada aturan dan tertulis. Ada aturan yang tertulis. Kemudian ada sanksi yang nyata. Yang terakhir ada peran atasan. Kemudian mengapa disiplin kerja itu penting? Ada 3 hal yang menjadi alasan kenapa disiplin kerja itu penting. Yang pertama adalah sebagai identitas jika Anda profesional. Kemudian sebagai pertahanan posisi atau jabatan. Dan yang terakhir, memudahkan dalam bekerja. Lalu apa saja sih penyebab utama karyawan tidak disiplin? Ada beberapa penyebab yang membuat karyawan menjadi tidak disiplin. Yang pertama yaitu upah, kemudian regulasi tertulis, kemudian tidak ada sanksi nyata, dan yang terakhir sikap bos. Jadi 4 hal ini mempengaruhi penyebab atau menjadi penyebab utama karyawan tidak disiplin dalam bekerja. Nah, lalu bagaimana sih cara kita mengatasi karyawan yang tidak disiplin? Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk kita mengawasi mengatasi bagaimana karyawan-karyawan yang tidak disiplin. Hal-hal berikut ialah misalkan seperti lakukan pemantauan secara rutin terhadap karyawan, kemudian telaah sifat batin atau temperamen mereka, kemudian cari tahu persoalan pegawai, kemudian komunikasi 2 arah kepada karyawan, kemudian memberikan kepercayaan, sinergikan mindset karyawan dengan visi perusahaan, kemudian berikan penghargaan atau hukuman, dan yang terakhir ini berikan teladan dari para pemimpin bagi para stafnya. Kemudian ada cara membangun budaya kerja atau cara membangun budaya disiplin kerja, yaitu ciptakan ruangan kerja yang nyaman. Kemudian tidak banyak menuntut pada karyawan, memberikan penghargaan pada karyawan yang telah bekerja maksimal. Kemudian memberikan wadah penelitian bagi karyawan, memberikan waktu libur perusahaan, kemudian menyediakan fasilitas kantor yang lengkap, menerapkan sanksi pada karyawan yang bandel agar menciptakan efek jerah sehingga karyawan tidak bekerja seenaknya. Kemudian ini lakukan evaluasi yang bertujuan secara berkala terhadap kinerja karyawan. Lalu bagaimana sih cara meningkatkan sikap disiplin pada karyawan? Ya ini satu, tanamkan pada diri sendiri untuk berkomitmen disiplin saat bekerja. Kemudian buat prioritas pekerjaan, awali dari yang paling Anda sukai dan yang paling mudah dikerjakan. Kemudian siapkan target harian atau fokus pada satu target untuk menyelesaikannya. Kemudian tanamkan mindset bahwa tanggung jawab adalah harga diri yang harus diselesaikan. Kemudian terapkan sikap disiplin pada kebiasaan kecil, mulai dari minum, makan, ibadah, dan hal lain selama kantor maupun di rumah. Berikan penghargaan pada diri sendiri yang telah bekerja. Selanjutnya adalah keluhan. Keluhan ini bisa didefinisikan secara luas sebagai ketidakpuasan seorang terhadap karyawan atau perasaan diperlakukan tidak adil sebagai pribadi berhubungan dengan pekerjaannya. Lalu apa sih kondisi-kondisi lain yang dapat menimbulkan keluhan ini? Yang pertama ialah pelanggaran hukum. Kemudian ada pelanggaran atau setujuan dari pihak-pihak yang ditetapkan selama negosiasi kontrak. Kemudian ada pelanggaran peraturan perusahaan, perubahan dalam kondisi kerja ataupun praktik perusahaan di masa lalu. Kemudian pelanggaran standar-standar kesehatan atau keselamatan. Nah, kondisi-kondisi inilah yang dapat menimbulkan keluhan-keluhan dari para karyawan. Kemudian ada prinsip
untuk administrasi keluhan. Ya, ini hal-hal yang dikeluhkan harus diperbaiki segera. Kemudian prosedur-prosedur lain yang dan formulir-formulir yang digunakan untuk menyampaikan keluhan digunakan untuk menyampaikan keluhan harus mudah digunakan dan dipahami dengan baik oleh para karyawan dan atasan mereka. Kemudian harus ada jalur tuntutan yang langsung dan tetap dari pengendalian supervisi lain. Nah, inilah tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang mengenai apa itu disiplin kerja dan keluhan karyawan. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.